Salam kerahiman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini 26 November kita akan baca dari 1503. Pada awal kehidupanku sebagai biarawati, sesudah masa novisiat, ketika aku mulai melatih diri secara khusus dalam kerendahan hati, aku merasa bahwa perendahan diri yang dikirim Allah kepadaku tidak cukup. Maka, dalam semangatku yang bernyala-nyala atas prakarsa sendiri, aku mencari bentuk-bentuk perendahan diri yang lebih berat. Dan di hadapan para superior, seringkali aku menampilkan perilaku yang berbeda dengan keadaanku yang sesungguhnya. Dan sering aku berbicara tentang kepapaan-kepapaan yang sesungguhnya tidak ada padaku. Tetapi tidak lama kemudian, Yesus mengajarkan kepadaku bahwa kerendahan hati yang sejati adalah bersikap seperti apa adanya. Sejak saat itu, aku mengubah cara pikirku dengan mengikuti terang Yesus secara setia. Aku mengerti bahwa kalau suatu jiwa bersama Yesus, Yesus tidak akan membiarkan dia sesat. Suster Faustina ya cerita, dia sharing, dia jadi biarawati dan selesai masa novisiat, dia melatih diri untuk rendah hati. Tapi dia merasa perendahan diri yang diterimanya atau yang diberikan atau yang dikirim oleh Allah itu enggak cukup. Contoh ya mungkin, kalau contoh ya, saya misalnya pergi ke satu tempat. Panitianya meminta saya duduk di depan. Ibu silahkan duduk di depan karena ini tempat untuk ibu. Ya, saya senang ya, saya duduk di depan. Nggak lama kemudian ada panitia yang lain datang. Ibu nggak boleh duduk di sini. Ini tempat duduk untuk orang lain, bukan untuk ibu. Ibu duduknya di baris ke-5. Ibu duduknya di baris ke-10 atau ibu duduknya di belakang. Apa yang saya lakukan? Saya terima? Atau saya komplain dulu, saya nggak terima, saya bilang loh, saya pun bukan mau duduk di sini. Saya disuruh panitia duduk di sini, maka saya menghargai panitia, saya duduk di depan. Kenapa sekarang udah duduk di depan disuruh ke belakang? Itu wajar, tapi itu bukan orang yang rendah hati. Kalau itu Suster Faustina, barangkali Suster Faustina bilang, oke, kalau saya nggak usah duduk di sini, saya pun akan duduk di belakang. Saya pun memang tidak senang duduk di depan, saya pun lebih nyaman kalau saya duduk di belakang. Nggak marah, nggak protes, duduk di belakang. Tapi mungkin itu yang dialami oleh Suster Faustina, buat dia itu nggak susah. Buat dia itu gampang-gampang aja, dia nggak belajar tentang kerendahan hati di situ. Sehingga dia bilang, dia melakukan proses-proses kerendahan hati menurut pikirannya dia, supaya dia diproses kerendahan hati yang lebih rendah hati lagi ya. Karena dia merasa perendahan diri yang dikirim Allah nggak cukup, kurang rendah ya, kurang berat. Atas prakarsa sendiri dia cari perendahan diri yang lebih berat. Menampilkan perilaku yang berbeda dengan keadaan yang sesungguhnya. Jadi dia bertindak tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Apakah direkayasa, apakah dibuat-buat, atau enggak jujur, saya nggak tahu ya. Tapi di situ jelas Yesus bilang bahwa kerendahan hati yang sejati adalah bersikap seperti apa adanya. Jadi jangan dibuat-buat. Apa adanya itu sudah salah satu kerendahan hati. Terima apa adanya. Kerendahan hati yang sejati ya. Bersikap seperti apa adanya. Misalnya melakukan sesuatu. Contoh ya. Di dalam suatu rapat, saya pernah memimpin rapat dan ya gaya saya ceplas-ceplos ya. Ada salah satu anggota dalam rapat tersebut yang tersinggung, yang nggak terima dengan bahasa saya yang ceplas-ceplos. Dia merasa ditegur dengan keras, dia merasa terhina, dia pokoknya kesel. Ya. Nah, saya
mula-mula saya nggak tahu. Karena buat saya itu biasa aja ya. Tapi kan di situ saya juga belajar ternyata perasaan orang kan lain-lain. Pendapat orang juga lain-lain ya. Nah, pernah suatu kali dia bicara sama suami saya bahwa dia tersinggung sama saya. Oh oke. Kalau dia tersinggung ya sudah, saya harus minta maaf. Saya tidak punya maksud seperti itu, tapi kalau sampai dia sakit hati, dia tersinggung, ya saya harus minta maaf. Saya WhatsApp dia, saya minta maaf, tapi nggak dibalas. Terus pernah satu kali ketemu di gereja, pas ketemu muka sama muka, saya datang ke dia, saya salaman ya, dia nggak mau, dia buang muka, dia nggak mau salaman sama saya. Ya. Dulu saya pasti nggak lakukan itu. Tapi di dalam proses, walaupun saya tidak bermaksud menyakiti hati dia, tapi ternyata dia tersinggung karena saya, berarti saya yang salah. Maka saya harus masuk ke dalam proses untuk minta maaf. Nah, permintaan maaf saya tidak diterima, sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak diterima. Tapi hal ini bukan menjadi masa bodoh, tapi saya masuk dalam doa ya, bahwa saya bersalah, saya sudah menyinggung dia, supaya dia juga merasa dihibur, supaya dia jangan terus-terus sakit hati, jangan kesel. Itu proses saya dalam proses merendahkan diri, kerendahan hati. Sampai akhirnya suatu hari, nggak tahu bagaimana ceritanya, tiba-tiba dia WhatsApp saya. Waduh, saya suka cita. Oh, berarti orang ini udah nggak marah sama saya karena dia WhatsApp saya. Ya, saya balas. Ternyata salah. Dia salah WhatsApp, harusnya bukan ke Esther saya, harusnya ke Esther yang lain. Tapi saya imani, saya percaya itu karya Tuhan. Tuhan yang mendamaikan, Tuhan yang membuat hal itu terjadi. Ya, puji syukur ya. Setelah itu saya juga belum pernah ketemu lagi, apalagi sekarang masa pandemi. Tapi semoga hatinya sudah tidak sakit, sudah terobati dan bisa memaafkan saya. Nah, dalam hari ini saya juga mau sharing satu cerita dari seorang bapak ya. Dia namanya Edi Ruslan. Nah, Pak Edi ini dia juga bilang bagaimana dia melakukan atau mengalami proses untuk menjadi rendah hati di dalam melayani. Dan dia bilang dia lakukan dari mulai hal yang sederhana. Dia berdoa, dia bersyukur, dia mohon perlindungan, dan dia berbagi. Itu yang dia lakukan. Hal yang lain yang dia lakukan adalah memberi tumpangan. Membelikan sayur mayur untuk mereka yang membutuhkan. Juga kadang dia memberi nasi bungkus dan mengurus rumah. Itu hal-hal sederhana yang dia lakukan untuk proses merendahkan diri, kerendahan hati ya. Peduli orang lain, dia berbagi, dia memberi dalam hal melayani. Dan sebagai proses pengujian atau pengolahan dari imannya dia. Apa yang dia lakukan itu sebagai proses dari pengolahan imannya dia. Itu waktu kecil ya katanya. Nah, waktu remaja dia belajar secara Katolik. Dia jadi ketua Mudika. Dia juga heran kok bisa ya dipilih jadi ketua Mudika. Padahal dia nggak punya cita-cita seperti itu ya. Pada waktu dia sudah dewasa, sudah menikah, sudah berkeluarga, dia menjadi umat paroki, salah satu paroki di Jakarta Barat. Dia juga heran, kok dia yang biasa-biasa tapi kok bisa dipilih sebagai Dewan Paroki Harian. Dia bilang pendidikan dia nggak tinggi. Pernah juga jadi ketua KEP ya. Di situ dia mengevaluasi diri, orang-orang bisa memilih dia karena dia punya proses merendahkan diri, kerendahan hati yang bisa dicontoh oleh teman-temannya yang lain sehingga dia dipilih di posisi-posisi tersebut. Targetnya dia atau motonya dia adalah melayani dengan rendah hati, apa adanya. Ya, saya bisanya segini ya saya lakukan seperti ini ya, tanpa ditutup-tutupi, tanpa sok bisa, tapi ya saya ini apa adanya ya, dia katakan seperti itu. Nah,
dalam masa pandemi ini ternyata dia juga kena COVID. Dia dan istrinya. Dan juga anaknya lagi hamil 8 bulan. Dia 10 hari di karantina di rumah sakit. Dia terus-menerus berdoa rosario dan koronka. Akhirnya dia boleh pulang ke rumah, tapi di rumah masih isolasi mandiri selama 20 hari. Akhirnya semuanya negatif. Pegangan hidupnya dia bilang adalah Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Itu yang jadi pegangan dia ya dalam proses dalam sakit COVID-nya tersebut. Lemah lembut dan sabar, tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Itu yang jadi motonya dia ya. Aku mengerti bahwa kalau suatu jiwa bersama Yesus, Yesus tidak akan membiarkan dia sesat. Hal ini dikatakan oleh Suster Faustina, tapi juga sekaligus ini juga menjadi pegangan dari Pak Edi ya. Bahwa kalau bersama Yesus, Yesus tidak akan membiarkan dia sesat. Bersama Yesus dia tahu dia akan dikuatkan, dia akan disembuhkan. Karena dengan bersama Yesus, Yesus itu menjaga, bahkan Yesus itu menegur. Ya, dalam masa COVID ini mungkin dia juga dalam proses teguran. Dia nggak tahu pergi kemana, dia bertemu dengan OTG sehingga dia positif. Istrinya juga, anaknya juga yang sedang hamil 8 bulan. Tapi syukur pada Tuhan karena ternyata semuanya akhirnya sembuh dan sehat kembali. Ya, itu sharing dari Pak Edi, di mana dia dalam hidupnya dari sejak muda dia selalu berpegang pada hendaklah kamu rendah hati ya. Jadi dia dalam pelayanan, dalam hidup sehari-hari dia utamakan kerendahan hati. Dan pada waktu dia mengalami positif COVID, dia pun semakin berserah pada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, berdoa, membuat hatinya tenang, membuat hatinya nyaman karena dia tahu dengan Tuhan dia dijaga, dia dipelihara, dia diarahkan dan dia disembuhkan. Itu aja sharing hari ini dari Pak Edi. Kita tutup ya dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas rahmat-Mu yang Kau curahkan untuk Pak Edi sekeluarga, di mana dia walaupun positif, kena COVID, tapi melalui proses, melalui pemeliharaan, perawatan di rumah sakit, begitu juga dengan isolasi mandiri, dia dan istrinya dan juga anaknya dan juga cucunya sembuh seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami juga berdoa untuk Pak Edi sekeluarga supaya dalam keadaan sehat dan Engkau terus pakai dia Tuhan supaya menjadi contoh orang-orang yang rendah hati, yang menyenangkan hati-Mu. Kami mau belajar Tuhan untuk bisa rendah hati. Seperti yang Yesus katakan, kerendahan hati yang sejati adalah apa adanya. Ajar kami Tuhan untuk berani membuka diri apa adanya dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan, dengan segala ketidakberdayaan dan kegagalan kami. Mampukan kami Tuhan untuk bisa rendah hati yang sejati seperti yang Engkau kehendaki. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.
loves God.